Kita sudah menyaksikan apa yang disampaikan oleh aparat kepolisian terkait dengan penggerbekan pada siang tadi. Langsung saja kita berdiskusi bersama dengan Bung Muhammad Iqbal, aktivis Islam yang ada di sini. Bung Iqbal, apa yang ingin Anda komentari soal teror bom hari ini? Untuk teror bom yang di Bandung hari ini, saya menyoroti ada beberapa hal. Katanya bom panci seperti yang ada di Bintara. Kalau kemarin saya dapat laporan bahwa bom Bintara itu bisa menghancurkan sampai radius 300 meter. Ternyata itu salah. Itu pertama. Yang kedua, ada beberapa keanehan di dalam bom Bandung saat ini. Pertama, pelaku katanya lari ke kelurahan. Yang saya tanda tanya, kenapa lari ke kelurahan? Apakah di situ ada targetnya atau apa? Saya juga tidak tahu. Yang kedua, habis dari lari ke kelurahan, dia lari ke taman Pendawa. Di situ justru kalau misalnya orang yang ngerti strategi militer, itu paling gampang dikepung. Gitu, paling gampang dikepung. Jika kita melihat dengan apa tindakan permulaan yang dilakukan oleh terduga teroris ini dengan meledakkan bom panci di Taman Pandawa sebelum kemudian menyembunyikan diri di kelurahan dan membakar sejumlah ruangan di sana. Saya ingin tahu apa yang terbesit di pikiran Anda tentang skema teror bom ini. Apakah memang coba-coba, apakah hanya amatir, atau barangkali Anda punya analisis sendiri? Kalau yang bisa saya ungkapkan saat ini adalah teror bom yang ada di Bandung ini adalah tindakan orang-orang bodoh. Pertama, sasarannya tidak jelas. Kenapa dibilang tidak jelas? Ini kenapa larinya ke kelurahan? Yang kedua, katanya terjadi tembak-menembak, ya kan? Padahal begitu diketemukan pelakunya cuma bawa pisau. Itu banyak keanehan di sini. Jika berbicara masalah bom panci, instrumen yang digunakan, low explosive bom seperti ini, rakitan seperti ini, mirip dengan apa yang terjadi di Bintara, Jawa Barat beberapa waktu yang lalu. Dalam analisis Anda beberapa waktu yang lalu soal Bintara, saya lihat begitu teknis dan detail. Apakah Anda juga mengetahui kesamaan organisasi ini atau seperti apa? Kalau yang di bom Bintara itu kan dilakukan sama anak-anak jamaah Ansarud Daulah, si Solihin, anak-anak Solo. JAD ya? Jamaah Ansarud Daulah, yang pimpinannya Ustadz Aman Abdurrahman. Masalahnya adalah polisi itu dalam konversi persnya bahwa bom panci yang ada di Bintara itu memberikan efek sampai 300 meter. Luar biasa itu. Kenapa? Cuma 3 kilogram. Padahal Amerika dan Rusia untuk bisa memberikan efek sampai 300 meter itu membutuhkan 7 ton sampai 5 ton untuk TNT. Berarti Amerika dan Rusia harus belajar sama teroris yang ada di Bintara. Artinya? Artinya ini ada skenario, ada suatu, kalau boleh saya bilang, ini adalah kontra intelijen yang dimainkan sama anak-anak ISIS dan mereka tidak menyadari hal itu. Mereka tidak menyadari. Mereka bermodalkan semangat, bermodalkan belajar bom cuma sampai low eksplosif, dan mereka action. Padahal seringkali isu-isu teror bom ini untuk menutupi isu-isu besar yang ada di belakang. Baik, berarti bisakah kita menyimpulkan bahwa ketika aparat kepolisian menyatakan masih ada kaitannya dengan JAD, bahwa pelaku terduga yang hari ini tewas adalah merupakan bagian dari jaringan yang sama yang ditangkap di Bintara beberapa waktu yang lalu? Kalau misalnya ada kaitannya dengan, apalagi dengan motifnya bom panci, itu mungkin ada kemungkinan besar ada kemiripan. Walaupun pelakunya, kalau saya lihat di foto di medsos, saya tidak kenal. Tidak mengenal ya? Tidak mengenal yang ada di Bandung. Baik, dengan nama yang disebutkan, saya sebutkan inisialnya saja, YC tersebut, yang diduga sebetulnya merupakan terduga teroris yang tewas hari ini. Saya tidak kenal. Tidak kenal? Saya tidak kenal. Baik. Lantas metode yang digunakan saat ini adalah dengan bom panci yang ditaruh di lapangan terbuka begitu, yang barangkali yang disasar adalah target keramaian ya, tempat-tempat publik di sana banyak orang berinteraksi dan bercengkrama tersebut. Namun pada akhirnya tidak ada satupun yang terluka. Bisakah kita mengatakan bahwa ini tindakan teroris amatir? Saya bilang bukan hanya amatir ya. Terus yang amat bodoh sebenarnya. Sangat bodoh? Sangat bodoh. Pertama, kalau misalnya kita membawa bom di taman dan itu banyak orang,
itu bisa melukai umat Islam yang ada di situ. Kalau misalnya terjadi ledakan, banyak korban jiwa, berapa besar dosa yang ditanggung sama teroris yang membawa bom itu? Kenapa? Sangat berhati-hati dalam membunuh seorang kaum muslimin, apalagi yang ada di lapangan. Sedangkan di Indonesia ini bukan darul kufur, bukannya darul harb, bukannya daerah perang, tapi ini adalah bagaimana darul dakwah, bagian tempat kita untuk berdakwah yang ada di Indonesia ini. Nah, apa sebetulnya yang disasar oleh seorang teroris jika demikian? Nah, saya bilang tadi dari awal bahwa mereka terkadang tidak memahami ada semacam infiltran yang ada di dalam tubuh mereka. Ada infiltran? Ada infiltran. Jadi dalam arti mereka didorong, mereka dimunculkan, dipancing, dimunculkan untuk supaya mereka action di dalam untuk menutupi isu-isu yang besar yang ada saat ini. Oke, analisis yang sebetulnya penting untuk ditelaah lebih dalam, penting untuk dicermati. Namun saya ingin kembali berdiskusi soal ketika terduga teroris terdesak begitu, dan kemudian ada seruan untuk pembebasan pelaku teror lainnya. Setidaknya itu yang disampaikan oleh sejumlah saksi mata yang mendengarkan teriakan tersebut. Lantas apakah memang motif seperti ini memang sudah kerap kali terjadi, atau memang sebagai bentuk bahwa beliau sudah terdesak dan memang tidak ada hal lain yang memang diungkapkan selain hal tersebut? Kalau misalnya dibilang terdesak, ya, kalau orang memahami ilmu strategi militer itu tidak akan lari ke taman. Terduga teroris pada akhirnya dilumpuhkan di lantai 2 kelurahan, yang mana itu adalah tempat bersembunyi beliau, yang mana sempat keluar asap di sana dan diduga ada kebakaran. Itu adalah titik terakhir beliau begitu. Yang ingin saya ketahui adalah seruan beliau yang menyatakan bahwa bebaskan pelaku teroris lainnya begitu, tanpa dia memiliki katakanlah tanpa dia menyandera siapapun begitu, tanpa dia punya jaminan dan posisi bargaining yang kuat. Seperti apa Anda melihat skema terorisme seperti ini? Di dalam misalnya ada suatu posisi bargaining yang kuat, kalau misalnya dia memiliki sandera atau memiliki bom yang high eksplosif, atau misalnya dia mempunyai atau menitipkan atau misalnya menempatkan bom-bom di titik-titik yang vital, mungkin bisa. Kalau ini nggak ada, ini saya bilang dari awal tadi, memang ini tindakannya sangat bodoh dan sangat amatir. Karena orang-orang yang saat ini action ini adalah orang yang kalau boleh saya bilang ABG yang baru belajar sedikit tentang ilmu bom, baru sedikit belajar tentang ilmu jihad. Padahal kalau misalnya kita boleh jujur, kalau seandainya tindakan mereka benar, yang menyuruhnya itu harusnya melakukan terlebih dahulu, nggak usah yang pelaku-pelaku yang cara-cara seperti ini. Baik, Bung Iqbal, kita nanti lanjutkan. Dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam special report. Kami akan kembali saat lagi untuk Anda. Lebih memilih panggilan Allah daripada bertemu dengan Barack Obama. Baik, saya ingin tahu sebetulnya soal JAD, Jamaah Ansarud Daulah ini didirikan oleh siapa, latar belakang, dan apa motif gerakan ini? Oke, JAD ini, Jamaah Ansarud Daulah, itu adalah suatu gerakan jamaah ya, di mana saat euforia ISIS itu mulai bangkit. Saat itu mungkin waktu saya di JAT, Jamaah Ansarut Tauhid, itu cuma 5-10% orang-orang JAT yang bergabung di JAD. Siapa pemimpinnya saat ini di Indonesia? Jamaah Ansarut Daulah jelas bahwa pemimpin saat ini masih Ustadz Aman Abdurrahman. Aman Abdurrahman itu saat ini di penjara di Nusa Kambangan. Walaupun beliau di penjara, dia masih bisa memimpin. Jaringan lewat penjara? Jaringan lewat penjara. Oke, bagaimana itu skema itu bisa berjalan hingga saat ini? Saat ini dengan teknologi yang sudah luar biasa, bisa melakukan rapat lewat jaringan internet. Dan saat ini yang terjadi, kita bisa lihat bisa mengisi kajian-kajian lewat medsos, bisa mengirim video-video untuk membakar semangat para anggota Jamaah Ansarud Daulah. Jika aparat kepolisian menyatakan bahwa
terduga teroris yang tewas hari ini terindikasi merupakan bagian dari JAD. Saya ingin tahu sebetulnya kekuatan JAD, seluas apa jaringannya di Indonesia, lantas apa yang paling mampu, yang paling capable mereka bisa lakukan, yang tentu saja meneror dan menakut-nakutin warga Indonesia. Kalau untuk jamaah Ansarud Daulah ini, dari tingkat sisi pengalaman itu sebagian besar itu anak-anak, kalau boleh dibilang sebagian besar itu anak-anak ABG yang semangat jihadnya itu terlalu tinggi. Masih punya energi. Tapi dengan pemahaman agama, pemahaman ad-din itu sangat rendah. Sehingga tatkala dicekoki materi-materi jihad yang sangat satu sisi saja, atau dikasih materi-materi bom, materi-materi militer, sedikit saja mereka terbakar semangatnya. Militansi yang tinggi. Makanya kalau boleh dibilang hampir 90% alumni mujahidin, baik di Afgan, waktu di Moro, Bosnia segala macam, itu tidak akan masuk atau tidak akan ikut ke ISIS. Tidak akan ikut ke ISIS. Namun apakah JAD ini merupakan bagian dari jaringan ISIS? Jelas, Jamaah Ansarud Daulah itu adalah ISIS-nya Indonesia. Dia adalah ISIS-nya Indonesia. Yeah. Baik, apakah kemudian jaringan komunikasi itu memang kerap kali dilakukan antara ISIS dan juga JAD? Ya, ISIS yang berpusat di Raqqa, di Irak, di Suriah maupun di negara-negara lain, itu saling berhubungan dengan di Indonesia. Walaupun saat ini memasuki Turki atau memasuki Suriah itu sangat sulit saat ini. Banyak pemuda-pemuda Indonesia yang berangkat ke Suriah, berangkat ke Turki, itu nggak bisa. Kenapa? Kita menemukan fakta di lapangan bahwa ISIS sudah banyak terjadi kekalahan di peperangan Suriah. Anda sebutkan tadi bahwa keanggotaan dari Jamaah Ansarud Daulah merupakan kebanyakan anak-anak muda begitu yang masih punya semangat, energi, kemudian militansi yang begitu tinggi, namun masih memiliki pemahaman yang begitu dangkal tentang falsafah itu. Saya ingin tahu sebetulnya bagaimana sistem rekrutmen mereka. Sistem rekrutmen mereka itu sangat tertutup, sangat rahasia, dan mereka sangat ketakutan. Dalam tanda kutip ketakutannya itu, jangan sampai keluarga atau anggota keluarganya atau ayah ibunya itu aparat kepolisian, ataupun aparat TNI. Mereka tidak mau. Apakah mereka melakukan rekrutmen melalui pesantren-pesantren, katakanlah begitu, atau kemudian rekrutmen barangkali di tempat-tempat lembaga pendidikan? Tidak ada. Seperti apa? Mereka tidak ada rekrutmen lewat pesantren, tidak ada rekrutmen lewat lembaga pendidikan, tidak ada. Mereka sangat jaringannya itu saringan yang benar-benar mereka ketahui sendiri. Misalnya A benar-benar mengenal B, sehingga bisa merekomendasikan B ini untuk bahasa komunikasi secara personal. Dakwah fardiyah. Dakwah secara individu. Nah, jika kemudian sudah ada anggotanya, sudah ada rekrutmennya begitu, lantas seperti apa pengetahuan yang ditularkan kepada mereka, utamanya untuk merakit bom hingga mengambil inisiatif untuk melakukan penyerangan? Kalau misalnya melakukan penyerangan dalam artian katakanlah meledakkan bom di tempat yang ditargetkan. Ya. Kalau misalnya pengalaman mereka dari deklarasi ISIS pertama sampai sekarang, mereka kebanyakan itu adalah melakukan teror dengan tindakan yang saya bilang tadi itu sangat bodoh. Contoh misalnya, kasus bom Tamrin. Tamrin yang terjadi 2015 silam. 2015. Itu sebenarnya targetnya itu adalah di Polda. Di Polda Metro, yang saya dengar sendiri langsung dari anak ISIS. Begitu, tiba-tiba kenapa bisa dibelokkan di Sarinah? Nah, ini kan ada suatu tanda tanya yang anak-anak ISIS yang sudah nunggu di Polda, kenapa yang membawa senjata ini kenapa nggak datang ke Polda? Itu ada hal yang saya bilang aneh. Dan waktu di Sarinah juga kepolisian itu sudah sangat siap dengan cuma beberapa, nggak ada 5 menit, nggak ada 10 menit, itu udah bergerumul sehingga untuk ngepung. Namun kita tidak bisa memandang sebelah mata dengan persenjataan yang mereka miliki, utamanya senjata api yang kerap kali memicu adanya saling tembak antara aparat dan juga teroris waktu itu. Oke. Kalau untuk baku tembak, saya waktu itu pernah melihat bagaimana pelaku itu memegang senjata api.
orang yang sudah berlatih militer, orang yang sudah berlatih menembak, itu akan bisa menilai bahwa yang pelaku bom tamrin itu nggak bisa nembak. Cara megang senjatanya aja nggak bisa. Nggak bisa. Saya bilang itu sangat berbahaya kalau misalnya cara megang senjatanya itu kalau misalnya ditembakkan bisa bisa menghantam dirinya sendiri itu. Baik. Disebutkan tadi bahwa luasnya jaringan dari Jamaah Ansur Daulah yang merupakan bagian dari ISIS, merupakan bagian dari kejadian yang terjadi pada hari ini. Dan pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali untuk Anda saat lagi.